Saat CEO datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, tanpa sengaja dia menabrak seorang wanita yang baru saja keluar dari ruang kebidanan. Namun begitu CEO melihat wajah wanita itu, dia langsung mengenalinya sebagai wanita yang beberapa minggu lalu pernah berinteraksi dengannya. Sang ibu langsung menyadari hubungan keduanya yang tidak biasa. Lalu dia penasaran dan bertanya tentang wanita itu. Namun sebelum CEO sempat berbicara, wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya seorang pegawai kecil di perusahaan. Setelah itu, dia langsung pergi terburu-buru. Pada saat itu, CEO tiba-tiba teringat, wanita itu baru saja keluar dari ruang kebidanan. Hal ini membuatnya memiliki sebuah dugaan berani. Dia langsung meminta asistennya untuk menyelidiki. Jika wanita itu hamil, maka anak di dalam perutnya akan menjadi satu-satunya pewaris perusahaan. Ternyata dugaan CEO tidak salah. Wanita itu memang hamil anak mereka. Kisahnya bermula 1 bulan lalu. Saat wanita itu sedang bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel, tiba-tiba keponakannya datang tanpa pemberitahuan. Wanita itu berusaha mengetahui di kamar mana CEO menginap. Wanita itu bertanya kenapa dia ingin tahu. Namun keponakannya dengan tidak malu mengatakan, ingin naik ke ranjang CEO dan menjadi istri CEO. Ternyata wanita itu menjawab bahwa CEO usianya sudah cukup tua. Bahkan bisa jadi dia seperti ayahnya sendiri. Dan jika CEO marah, itu akan menjadi masalah besar. Namun keponakan itu tetap tidak mendengarkan. Malahan tetap ngotot meminta nomor kamar CEO. Bahkan dia sampai mengancam akan bunuh diri jika wanita itu tidak memberitahunya. Terpaksa, wanita itu memberitahu kode kamar CEO. Tak lama kemudian, keponakannya menyamar menjadi pelayan hotel dan memasukkan obat tidur ke dalam gelas CEO. Tanpa sadar, CEO pun jatuh ke dalam perangkap keponakannya. Beberapa saat kemudian, CEO merasa tubuhnya sangat panas. Melihat CEO mulai terpengaruh obat, keponakannya dengan bangga minum segelas lain. Kemudian dia segera memulai rencananya untuk naik pangkat. Namun yang tidak dia duga adalah, dalam kebingungannya, CEO masih menyadari sedikit hal yang benar. Dia langsung mendorong keponakan itu menjauh dan cepat-cepat keluar dari kamar. Saat itu, CEO merasa pusing dan hampir jatuh. Namun secara kebetulan, dia bertemu dengan wanita yang sedang membersihkan kamar, dan langsung terjatuh ke pelukannya. Wanita itu ingin menjelaskan apa yang terjadi. Namun CEO meminta wanita itu untuk membantu mengurangi efek obat yang masuk ke tubuhnya, dan menawarkan kartu hitam sebagai ganti rugi. Wanita itu berpikir tentang biaya operasi ibunya yang sangat mahal. Akhirnya, dia memutuskan untuk membantu CEO. Pagi harinya, CEO melihat bercak darah di spray. Barulah dia sadar bahwa wanita itu, yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, ternyata seorang perawan. Dia pun berjanji pada wanita itu jika dia mau, maka CEO akan menikahinya. Namun wanita itu merasa dirinya tak layak, dan segera pergi terburu-buru. Sementara itu, keponakan yang penuh siasat, bangun pagi dan berpikir dia berhasil semalam. Namun yang tidak dia tahu adalah, setelah CEO kabur semalam, keponakannya langsung mengejarnya. Namun karena efek obat yang terlalu kuat, dia malah salah mengenali preman yang lewat sebagai CEO. Preman itu, setelah bangun pagi, khawatir akan terlibat masalah, segera pergi begitu keponakan itu belum sadar. Ketika dia keluar dari hotel, dia kebetulan bertemu dengan wanita itu. Dengan bangga dia berkata bahwa dia berhasil semalam. Namun wanita itu berpikir CEO semalam bersama dirinya. Jadi dia cepat-cepat mengingatkan keponakan itu bahwa dia telah tertipu. Keponakan itu malah mengira wanita itu iri padanya. Lalu dengan kasar dia berjalan pergi.